Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fil azimati war rukhsati. Pasal yang keempat tentang azimah dan rukhsah. Ini bagian dari hukum wad'i. Hukum syar'i ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, yaitu ijab, nadab, tahrim, karaha, dan ibahah. 5. Itu versinya usuliyin, ya kan? Atau versi lain bisa dikatakan wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Itu hukum taklifi, hukum yang mengandung pembebanan di dalamnya. Selain hukum taklifi ada hukum wad'i yang tidak mengandung pembebanan. Hukum wad'i antara lain yang disebut di sini sebab. Sudah selesai pembicaraan tentang sebab. Bukan hanya sebab, setelah sebab syarat, setelah syarat mani. Setelah itu ada sahih, ada fasid, kemudian azimah dan rukhsah. Penerapan hukum taklifi itu tidak terlepas dari situasi dan kondisi. Katakanlah ada suatu perbuatan hukumnya wajib. Hukum wajib itu hukum asal, bisa saja dalam kondisi tertentu bisa berubah. Berkaitan dengan wajib, ada sebab wajib, ada syarat wajib, kadang-kadang ada yang menjadi maknanya wajib. Ini artinya bahwa hukum taklifi tak bisa dipisahkan daripada hukum wad'i. I'lam annal azimata ma'khudun minal azmi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azimah itu diambil dari kata azmu. Wal azmu ibaratun anil qasdil muakkadi. Adapun azam itu berarti niat yang kuat, yang kokoh. Sehingga azmu ini bisa diartikan tekad yang kuat, ya. Tekad azmu ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fanasiya wa lam najid lahu azma." Wa ahidna ila adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma. Kami telah berjanji dengan Adam sebelumnya. Fanasiya, maka dia lupa, Adam. Wa lam najid, dan kami tidak mendapatkan lahu bagi Adam, tidak menemukan azman aikos dan baligon, tekad yang kuat, sehingga mendapatkan ajakan iblis. Wasummiya ba'dur rusuli ulul azmi, dan dinamakan siapa sebagian para utusan disebut ulul azmi. Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Ditakkidi qasdihim fi talabil haqqi, karena kokohnya tekad mereka di dalam mencari kebenaran. Wal azimatu fi lisani hamalatil syar'i. Adapun azimah menurut istilah hamalatil arsi, para pemangku syariat, yakni para fuqaha. Azimah menurut istilah para fuqaha adalah ibaratun amma lazimal ibadah, adalah berarti sebuah ungkapan tentang sesuatu yang wajib kepada hamba
biijabillahi ta'ala, dengan mewajibkannya Allah Ta'ala. Artinya menurut para ahli syar'i, menurut para fuqaha, azimah itu artinya sesuatu yang wajib dilakukan oleh hamba karena telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu azimah. Warukhsatu, adapun rukhsah fil lisani, di dalam bahasa, ibaratun anil yusri wasuhulati, adalah ungkapan tentang kemudahan dan kemudahan. Rukhsah ini artinya kemudahan. Rukhsah itu ya yusrun dan suhula, dispensasi. Yuqalu, dikatakan rohuso as-si'ru, murah, apa harga. Rohuso as-si'ru artinya taraja'a wa sahura syira'u, mudah dan mudah apa pembelian. Azimah itu hukum asal, sedangkan rukhsah itu adalah hukum alternatif. Ada hukum alternatif karena ada kondisi, ada alasan atau udzur. Wa fi syariati, adapun rukhsah di dalam syariat adalah ibaratun amma wussi'a lil mukallafi fi fi'lihi li udhrin wa ajzin anhu ma'a qiyamis sababil muharrimi. Ibaratun amma wussi'a lil mukallafi adalah ungkapan tentang sesuatu yang dilonggarkan bagi orang mukallaf, dilonggarkan fi fi'lihi, di dalam melakukan li udhrin karena ada suatu alasan, wa ajzin dan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, anhu dari ma'aqiyamis sababil muharrimi, dengan tetap berdiri tegaknya sebab yang mengharamkan. Itu pengertian rukhsah secara istilah. Rukhsah secara istilah adalah sesuatu yang dilonggarkan pelaksanaannya bagi orang mukallaf. Dilonggarkan, dimudahkan karena ada suatu udzur. Sementara sebab yang mengharamkan tetap. Misalnya makan bangkai. Makan bangkai itu hukum azimahnya kan haram. Apa haramnya? Kenapa kok haram? Apa sebabnya? Karena kotor. Bangkai itu kotor, itu sebabnya. Jadi sababul hurma, sebab keharaman yaitu dalam kondisi tertentu di mana seseorang terancam mati kelaparan, sementara makanan tidak ada kecuali bangkai, dibolehkan makan bangkai, bahkan wajib makan bangkai. Itu namanya ada kelonggaran karena ada suatu udzur. Sementara sebab yang mengharamkannya tetap, penyebabnya akan tetap ada. Jijik, kotor, itu kan tetap ada. Fa innama lam yujibhullahu ta'ala alaina, maka sesungguhnya sesuatu yang tidak mewajibkan kepada siapa Allah Ta'ala alaina, atas kita, min saumi syawalin, berupa puasa bulan Syawal, wa sholatid duha, dan seperti sholat duha, la yusamma rukhsatan, ialah tidak dinamakan apa-apa kepada rukhsah. Hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada kita, meskipun itu berupa keringanan, bukan dosa. Kita tak wajib puasa bulan Syawal, kita tidak wajib melakukan sholat duha. Apa itu rukhsah? Bukan. Karena itu memang hukum asli. Rukhsah ini hukum alternatif. Aslinya hukumnya begini, tapi karena ada suatu udzur, lalu ada kelonggaran menjadi begini. Wa ma abahahu fil asli, adapun sesuatu abahahu yang memubahkan, yang membolehkan Allahu kepada fil asli pada asalnya,
di dalam asalnya minal akli wa syurbi berupa makan dan minum la yusamma rukhsatan ialah tidak dinamakan dosa. Kita makan boleh, minum boleh, dibolehkan oleh Allah. Apa itu rukhsah? Bukan. Kecuali kalau orang berpuasa, ya diperkenankan membatalkan puasa karena sakit, lalu makan dan minum, makan minumnya itu rukhsah. Wisamma tanawulul maitati rukhsatan, dan dinamakan apa makan bangkai dinamakan dosa karena hukum aslinya tak boleh. Usukutu shaumi ramadhana, dan gugurnya kewajiban puasa Ramadan anil musafiri dari orang musafir yusamma rukhsatan ialah disebut dosa. Wa alal jumlati, dan pendeknya, ringkasnya. Fahadal ismu yutlaku hakikatan wa majazan. Maka adapun nama ini, istilah rukhsah itu adalah dikategorikan secara hakikat dan juga dikategorikan secara majaz. Jadi ada rukhsah hakikat, ada rukhsah majaz. Fal hakikatu fir rutbati al-ulya, maka adapun rukhsah hakikat berada dalam tingkatan yang paling tinggi. Contohnya kaibahatin nutki bi kalimatil kufri bisababil ikrahi, seperti bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan sebab ada tekanan atau paksa. Mengucapkan kalimat kufur, dipaksa mengatakan Allah Ta'ala dua misalnya, dengan sebab ada tekanan, ini termasuk rukhsah berada dalam peringkat paling tinggi. Wa kadzalika ibahatu syurbil khamri, demikian pula dibolehkannya minum khamr. Wa itlafu malil ghairi, dan merusak harta milik orang lain. Bisa babil ikrahi, dengan sebab ikrah, paksaan. Wal makhmasati, dan kelaparan. Wal ghasasi bilukmatin, dan tersekat dengan sesuap makanan. La yusiwuha illal khamru allati ma'ahu, la yusiwuha, yang tidak dapat memasukkan dengan mudah, tidak dapat memasukkan kepada lukmah kecuali apa khamr? Khamr allati ma'ahu, yang bersama dia. Minum khamr karena dipaksa boleh. Merusak hartanya orang lain karena sedang dalam kondisi darurat, terancam kelaparan. Minum khamr boleh dalam rangka untuk memasukkan makanan yang tersekat di kerongkongan. Sementara mau minum air, tidak ada air. Itu adalah rukhsah hakikat. Wa ammal majazu al-ba'idu 'anil haqiqati, adapun majaz yang jauh dari hakikat, fakatas miyatima, maka ialah seperti menamakan sesuatu. Fakatas miyatima, ada yang tidak ada kapnya ya. Maka seperti menamakan sesuatu, kutto yang dihilangkan, apa emma anna dari kita, milal isri berupa beban, wal aulali, dan belenggu maksudnya beban juga, allati wajabat ala man qablana, yang wajib atas umat sebelum kita, fil miladil mansukhati, di dalam agama-agama yang dimansukh, dianulir, dinamakan rukhsatan kepada rukhsah. Taklif beban-beban agama
yang disyariatkan kepada umat zaman dahulu itu berat ya. Kalau dibandingkan beban-beban agama yang disyariatkan kepada umat Muhammad, maka agama ini sangat mudah, ringan, bebannya tidak terlalu berat. Beban-beban berat yang berlaku kepada umat zaman dahulu dan tidak berlaku kepada umat Muhammad itu disebut dosa juga, kemurahan juga, tapi majas itu. Di zaman dahulu orang-orang taubatnya kadang-kadang harus bunuh diri. Kalau ada najis tidak cukup dibasuh dengan air, akan tetapi harus dipotong bajunya, itu kan berat. Itu juga disebut dosa bagi kita, tapi dosa majas. Wa ma lam yajib alaina, dan sesuatu yang tak wajib atas kita, wala ala ghairina, dan tidak wajib atas selain kita, la yusamma rukhsatan, adalah tidak dinamakan dosa. Sesuatu yang tidak hanya tak wajib bagi kita, tapi juga tak wajib bagi umat sebelumnya, itu bukan dosa. Wahada, adapun ini, lama ujiba ala ghairina, ketika ia diwajibkan atas orang-orang selain kita, lama ujiba ala ghairina, ketika diwajibkan atas selain kita, fa iza qabalna, bila mana kita membanding anfusana, akan diri kita, bihi dengan ma, hasuna itlaqus mirrukhsati tajawuzan, maka bagus apa menggunakan kata-kata rukhsah, nama rukhsah secara majas. Kalau ada aturan yang diwajibkan atas umat lain, kemudian kita bandingkan antara kita dengan mereka, ternyata kita mudah, maka baik kalau hal itu disebut sebagai rukhsah tapi majas. Fa innal ijaba ala ghairina laisa tadyiqan fi haqqina, karena sesungguhnya mewajibkan atas orang selain kita bukanlah penyempitan bagi kita. Warrukhsatu fushatun fi muqabalatit tadyiqi, adapun rukhsah adalah kelonggaran fi muqabalatit tadyiqi, adalah kelonggaran sebagai kebalikan daripada, sebagai imbalan daripada kesempitan. Fusqah muqabalatut tadyiq adalah muqabalahnya fusha. Wa yataraddadu wallahu alam. Al-Fatihah. Iya, karena betul. Iya,